Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, minggu yang keempat pada bulan November ini. Saya pastikan bahwa kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita. Doa saya, sampai di penghujung minggu ini, saudara tetap semangat, saudara tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah adalah gembala bagi saudara yang terus menolong, memberkati saudara. Minggu keempat ini, tema firman Tuhan adalah kehilangan tapi tidak ditinggal. Kehilangan tetapi tidak ditinggalkan. Mari kita baca 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 8-10 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami diempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ayat-ayat yang baru kita baca ini, saudara sekalian, itu bicara tentang pengalaman hidup daripada Rasul Paulus. Bagaimana dia mengalami tantangan yang berat, bagaimana dia mengalami pergumulan yang luar biasa, tetapi dia punya statement bahwa meskipun banyak persoalan pergumulan, Allah tidak pernah meninggalkan dia. Mungkin dia kehilangan banyak hal, kehilangan barangkali peluang, atau kehilangan barangkali harta kekayaan, tetapi dia berkata dia tidak ditinggalkan. Saya pikir mirip dengan pengalaman hidup daripada Ayub juga sama. Banyak tantangan, banyak pergumulan, persoalan dihadapi. Kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan berbagai macam hal, bisnisnya yang luar biasa, banyak mengalami kendala. Tapi dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya berdoa pada kita bersama-sama bahwa walaupun engkau hari ini mengalami tantangan, masalah, pergumulan, dan berbagai macam hal, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupanmu. Dia selalu menolong dan memberkati kita bersama-sama. Nah, bagaimana caranya kita saudara sekalian supaya tetap memahami bahwa di dalam segala keadaan tersebut, kita tetap orang-orang yang dicintai Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan. Atau bagaimana supaya kita tetap setia walau mengalami pergumulan persoalan tersebut? Yang pertama, tetaplah memberitakan Tuhan. Tetaplah memberitakan Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak-Mu. Apapun permasalahannya, apapun keadaannya, apapun pergumulannya, bagaimanapun situasinya, satu yang perlu kita catat dan kita lakukan, tetap beritakan Tuhan. Tetap kabarkan tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Coba saudara ingat, kapan kira-kira saudara sekalian Tuhan meninggalkan saudara? Saya kira tidak pernah. Justru kitalah yang sering meninggalkan Dia. Jadi, hari ini belajar saudara sekalian, tetap memberitakan tentang Tuhan. Tetap berbicara tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Saya yakin di sana saudara menemukan banyak hal yang luar biasa. Yang kedua, tetap menyadari kekuatan Allah. 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tak lihat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam masa persoalan, saudara sekalian, pergumulan, hal yang perlu kita pahami bersama-sama adalah tetaplah sadar bahwa kekuatan Tuhan akan mampu menolong kita, memberkati kita. Pengalaman daripada Rasul Paulus, pengalaman daripada Ayub, saudara-saudara, sebetulnya ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa dalam segala hal, andalkan Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Andalkan kekuatan Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita bahwa permasalahan itu tidak selamanya, tapi bisa diselesaikan. Yang ketiga, tetap berharap pada anugerah Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan dalam diri kita ketika masa pergumulan persoalan. Apalagi yang saudara mau lakukan, saudara sekalian, kekuatan pasti terbatas, kemampuan pasti terbatas, pola pikir pasti terbatas.
Satu-satunya yang bisa menolong saudara untuk bisa tetap berdiri dengan kuat dan teguh dalam berbagai macam persoalan, berharap pada anugerah Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 15 berkata, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Berarti saudara-saudara sekalian, hal ini perlu sekali kita renungkan, bahwa satu-satunya yang bisa menolong kita tetap bertahan dalam pergumulan persoalan adalah berharaplah pada anugerah Tuhan. Sedikit saja anugerah Tuhan diberikan saudara, saudara mampu mengatasi berbagai masalah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.